Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saya dengan Afrizal, petani pinang anak pari. Nah, ini contoh pinang gantung. Nah, kalau misalnya ini pinang gantung itu segini aja, nggak usah langsung ribet. Jadi intinya gini, gimana caranya budidaya pinang dari awal sampai tumbuh dan menjadi yang bisa dijual. Nah, saya jelaskan dulu ya. Oke, ini saya kasih contoh. Yang untuk apa nih? Untuk media tanam ini kita sediakan dulu tanah. Tanah ini kalau bisa yang bekas bakaran kayu atau apa yang ada arang-arangnya, yang dipastikan subur. Nah, kita campur dengan apa? Dengan pupuk kapur untuk supaya lebih bagus lagi menggemburkan tanah itu. Ada bilang kita campur dengan tai ayam untuk kompos kita masukkan di sini. Nah, setelah tanah itu subur, kita diamkan itu di agak berapa sebulan atau 2 minggu, baru kita masukkan di polybag. Nah, setelah kita sediakan sedia tanam seperti ini ukurannya sih segini lah. Kalau sebutan polybag itu setengah kilo lah, setengah kilo atau seperempat pun bisa juga untuk membuat bibit. Ini saya contoh lah ya. Ini kalau untuk media bibit pinang dari biji dia sendiri, dari buah dia sendiri juga. Ini contoh kalau misalnya ini karena ini mau dibuat pinang klotok, makanya nih sini sebuah contoh saja. Pilih di warna pinang itu kuning di umur, kalau bisa untuk bibit itu di umur 15 tahun itu benar-benar tua pinangnya. Setelah itu cari pinang yang banyak buahnya. Nah, ini banyak pinang pilihan ini. Nah, ini nanti kalau setelah itu media tanamnya kayak gini kan. Ada 2 media tanam. Pertama ini digini kan seperti ini. Jadi yang apanya ini di bawah. Nah, satu juga seperti ini. Cuman ini bedanya ada. Kalau untuk yang di media seperti ini, nanti diginikan aja nih, Mas. Sampai pucuknya kita ginikan. Ini bedanya sini lebih lambat tumbuh, lebih tidak cepat tinggi. Kalau yang media seperti ini dibalikkan seperti ini. Nah, gitu. Nah, kalau yang seperti ini. Nah, setelah itu ini contoh-contohnya nih pinang yang sudah saya buat. Nah, ini beda nih. Ini kan bentuknya seperti ini. Ini di umur 3 bulan nih, Mas. 3 bulan. Nah, 3 bulan. Kalau misal mau langsung di apa juga bisa ditanam. Cuman kalau saya ini waktu di umur 6 bulan, tinggal 2 bulan lagi lah baru saya masukkan media tanam karena masih lahannya masih belum. Proses mencari pinang super, pinang gantung namanya kalau disebut sini. Nah, ini yang punya kualitas pinang mahal. Nah, jadi prosesnya itu dari pinang kuning yang betul-betul masak, bukan yang anggur ya, yang masak betul-betul masak. Jadi cocok pakai jarum. Biasanya ngerjakan ibu-ibu. Ini saya buat contoh saja karena nggak ada yang kerja. Ini saya buat contoh aja. Ini sudah sekitar 2 minggu kering. Nah, proses ini selama digantung ini itu sekitar 1 bulan. Baru seperti ini. Ini hampir 1 bulan nih, Mas. Ini 1 bulan ya hampir ini. Nah, ini hampir 1 bulan. Ini proses untuk pinang super ya. Kata dia tadi kan budidaya sampai menjadikan pinang super seperti ini. Nah, ini nih pinang super. Jadi ini kalau misalnya sini, kita kamera sini. Kalau misalnya di apa pinang sudah benar-benar bisa dikopek bahasanya atau dibelah. Ini tadi dibelah, didengarkan seperti ini ada bunyi. Nah, seperti itu dengaran? Nah, itu tandanya berarti sudah antara kulit dan sudah bagus, sudah terlepas antara kulit dan biji itu sudah terlepas. Nah, disitulah pinang yang namanya pinang itu bagus bertahan lama karena dia proses dia dari kuning itu sampai menjadi ini getah-getahnya hilang ke serap di biji. Dan itulah namanya pinang itu menjadi pinang kualitas super, satu lagi lebih tahan lama. Nah, dari situ karena prosesnya itu yang jadi mahal. Nah, gitu ceritanya. Nah, setelah sampai 1 bulan ini pinang nanti itu dibelah. Setelah itu dibelah, ada alat di pembelah namanya kacip, dibelah. Setelah itu sama ibu-ibu dibelah, baru ntar ada kita jemur lagi tuh Pak, sekitar 2 hari atau 3 hari untuk mendapatkan kadar air 3, 5 sampai 7.
soalnya di R itu 357. Oke, kembali lagi ya. Alhamdulillah ini gudang stok saya. Oke. Ini tadi proses pinang sini mas, ini mas. Ini proses pinang yang tadi saya bilang tuh pinang super. Ini kualitas 90 95. Dari suaranya seperti ini, nggak perlu kita empas-empaskan, sudah kering. Ini mempunyai keringan 57. Air dia punya ya. Kalau itu kualitas pinang dia sekitar 90 sampai 95. Ini pilihan nih mas. Ini harganya lumayan ini. Nanti masalah harga nanti kita sebutkan lagi di part 2 atau part 3 gitu kan. Kita sekarang masih menjelaskan untuk supaya petani-petani pinang itu semangat untuk bertani pinang. Bahwasannya pinang ini harganya luar biasa seperti emas. Dan banyak juga yang pembelinya yang mau begitu. Nah, ini pinang super ini. Kalau ini paling nggak banyak lah, cuma setonan lah kurang lebih yang pinang super saya. Nah, ini juga ini kalau mau lebih jelas ini mas, lihat mas. Itu kan gelap tuh. Nah, ini nih kualitas pinang supernya. Tolong di zoom dong. Ini kita sekolah super. Nah, ini pinang super. Ini pinang kuning semua mas ya. Ah, oke. Nah, yang ini juga, ini sebutan pinang global mas. Nah, ini pinang global. Pinang yang contohnya pinang muda, pinang-pinang yang ibarat dia itu nggak jadi klotok. Nah, di sini pinang global nih. Yang membuat proses petani itu pengen cepat, karena kan kadang-kadang petani ini ya kekurangan duit segala macam kan, pengen cepat putaran duit. Nah, gini caranya prosesnya. Karena ada petani itu nggak mau nunggu lama tuh, sebulan baru dapatkan duit. Inilah prosesnya supaya cepat. Misalnya contoh dari kulit itu dikupas, dijemur sampai 3-4 hari. Nah, ini prosesnya jadinya nih. Dan harganya lumayan beda juga. Masih tinggi super itu. Begitu. Teknik penjemuran kalau yang seperti ini cukup dikupas dari tadi itu, dari biji itu. Habis itu kalau misalnya kita nggak ada gudang, bisa pakai terpal. Nanti setelah 3 hari 4 hari itu full panas full. Nah, jadi seperti ini. Ini kering nih. Ini kering nih. Nah. Ini kering. Nah, kering. Nah. Ini laku juga mas ya, pinang itu ini. Nah, yang penting kalau pinang itu yang macam-macam ini, yang nggak suka sama pabrik, kebetulan saya kan kirim juga ke pabrik nih. Nah, ini pinang-pinang macam ini nih tolong dipisahkan. Ini pinang kropos. Kita kayak petani, ini saya sebagai petani dan sebagai juga pembeli pinang ya. Jadi kalau misalnya kita pengen harga bagus, otomatis kita harus membuat kualitas bagus. Dari macam kita inilah harga pinang tuh semakin lama semakin mahal kalau kita membuat kualitas pinang bagus. Nah, gitu. Kalau yang pinang kropos tuh nggak dipakai lagi mas. Ada harganya, cuman beda. Itu murah banget gitu. Cuma kalau saya sih nggak ngambil pinang kropos. Nah, ini yang jelas yang saya bilang tuh pakai kaca, pakai terpal yang ini. Nah, karena cuaca nggak bagus juga, jadi nggak perlu model-model besar-besar lah. Yang penting kita mau usaha aja lah. Nah, untuk kita proses. Nah, ini pinang, ini baru jemur sehari nih mas. Nah, ini pinang klotok yang baru jemur sehari ya. Ini macam-macam ini kita pisahkan juga. Itu jadikan reject ke sini. Nah, ini jadi reject nih. Jadi global, bahasa apa kerennya global. Seperti ini. Dan pinang ini mas, kalau pinang klotok ini kalau untuk cuaca tak bagus, barang tuh harus dihangai. Hangai itu biasanya seperti ini, meskipun tidak panas atau apa minimal dia harus diginikan. Nah, di situ nih, dihangai nama dia kalau bahasa sini ya, dihangai. Supaya dia tidak terjadi kuning seperti ini. Mana ya saya bilang, berulat di tengahnya seperti ini. Nah, itu jadi meluruskan kualitas pinang. Nah, macam ini bulat. Nah, itu tuh. Taruh tidak lama dijemur. Jadi kalau misal kita ngupas, itu harus langsung dijemur. Gitu Pak ya, Mas ya? Gitu ya, Pak ya? Iya, Pak. Kemarin kan harus dijemur kan? Iya. Nah, ini kan meskipun sedikit pun kita misalnya dari ibu-ibu itu membelah, langsung kita jemur, Mas. Nah. Dia sampai kejadian seperti ini, kuning, jadinya jelek-jelek. Tapi masih laku juga. Tapi kita pengen harga itu bagus. Nah, makanya kita bawa ke sini. Nah, jadi dia pasti laku.
Ya gitu cukup lah. Besok kita lanjut lagi ya. Untuk para petani, khususnya petani pinang, semangat. Oke, see you.